Ya, aduh, sorry. Ya, selamat malam dan selamat datang lagi di Mikey Ball. Dan ya, kali ini gue mau bahas pertandingan. Sebenarnya udah berjalan weekend kemarin, cuman gue baru bikin sekarang karena ya jujur aja gue emang agak lagi gimana ya, lagi males bikin video sih sebenarnya. Cuman ya sudahlah, inilah apa namanya, yang harus gue lakukan gitu. Gue kasih preview dan ya gue harus memberikan review juga gitu. Dan ya sebenarnya gue mau bikinnya tuh justru hari Senin sebenarnya, tapi karena kemarin ada terganggu dengan uh, major series kemarin, jadi gue terpaksa harus buat hari ini, dimana gue bikin Selasa malam dan kemungkinan akan gue up, dan kemungkinan akan up pagi hari gitu. Jadi ya kalian tunggu aja nanti review ketika nanti udah uh, muncul, udah langsung kalian nonton aja untuk yang kali ini itu ya. Dimana nanti mungkin kalian pas nonton ini ya videonya udah ada gitu aja. uh, jadi gue mau bahas, sebenarnya gue mau bahas week match day yang berjalan weekend kemarin gitu, yang dimana gue bikin preview kayak City, terus kayak MU enggak sih, cuman sama apa Bayern Munchen juga. Cuman gue uh, obviously bilang pertandingannya rata-rata mengecewakan semua, bener mengecewakan semua. Dan untungnya semuanya gue gak nonton karena gue udah tahu, gue gak nyangka tiba-tiba pertandingannya memang seburuk itu. Apalagi MU lawan Watford yang gue bener-bener gak paham lagi nih, lawan lu tuh Watford gitu loh maksudnya gue. Dan ya inkonsistensinya ya balik lagi itu, bahwa tim sekelas MU bisa menang ya itu mungkin mereka lagi dapat momentum ya. Cuman kalau mereka gak bisa menjaga ya udah sama juga bohong gitu, sam jubong gitu ya. Balik lagi deh ke setelan awal, dan ya menunjukkan bahwa MU yang gak konsisten selama apa ya, menjalani paruh musim, paruh kedua musim ini itu. Terus kayak Frankfurt lawan Munchen juga ya gue juga nggak gitu nonton karena ya Sabtu itu gue bisa bilang pertandingannya mostly memang mengecewakan sih. Cuman gue nonton akhirnya Carabao final Carabao Cup, dimana itu baru pertama kali gue lihat match final sebesar Carabao, apa ya, sebesar Carabao Cup, yang dimana sebenarnya ya kalau gue anggap sih ya ini sebenarnya bergengsi juga untuk skala Inggris. Tapi ya kalau dilihat lebih luas lagi sebenarnya kayak apa ya, kayak cuman madet-madetin jadwal doang. Dan ya dan itu akan nanti berpengaruh ke stamina mereka untuk menjalani sisa pertandingan yang akan mereka hadapi. Tapi ya the main thing was ya udah masuk final ya, apa ya, mau gak mau harus total ya, udah sama final ya, totalitas mesti dikeluarin lah gitu. Inti apa tuh, inti dari pertandingan, apa ya, pertandingan puncak lah gitu. Gue lihat sebenarnya dua-dua nih mainnya menyerang, dan gue harus bilang ini baru pertama kali gue lihat pertandingannya seseru ini, jual beli serangan. Terus apa ya, dan pertandingannya tuh bener-bener anti, apa ya, kalau gue bilang anti mainstream lah gitu gue bilang, karena memang apa ya, ada momentum di mana masing-masing apa ya, melancarkan serangan mereka masing-masing. Dan ya yang gue lihat, walaupun gue nontonnya cuma dari babak kedua sampai selesai,
tapi gue bisa lihat betapa Liverpool sama Chelsea itu sama-sama ngotot untuk jadi juara. Nah ini yang gue mau lihat gitu loh, maksudnya gue, karena kalau gue ngebandingin dulu sama beberapa final sebelumnya apa yang udah di apa ya yang udah dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya gitu, dari berbagai kompetisi lah gitu, itu cenderung kayak cuma main aman dan udah menang 1-0 rata-rata udah nahan semua. Nah tapi beda cerita untuk yang kali ini gitu, dimana ya semua pemain memang lagi on apa ya, lagi on aja gitu, lagi memang benar-benar lagi apa ya, benar-benar perform sesuai dengan strateginya masing-masing gitu loh. Nah walaupun sebenarnya gue mas apa ya nggak ngelihat baik itu Liverpool maupun Chelsea juga ya, dari beberapa pemain yang gue sorotin gitu, kayak Mount nggak kelihatan sama sekali, Lukaku nggak bisa manfaatin peluang yang sebenarnya udah di depan mata, Werner pun nggak kelihatan juga, Havertz pas dimasukin juga masuk apa ya, Havertz kalau nggak salah masuk dulu apa udah starting line up ya, gue lupa, juga nggak kelihatan performnya. Di samping itu Mane pun juga memang nggak kelihatan, Salah walaupun ya mainnya nggak gitu apa ya, biasa aja sih gue lihat gitu, bener-bener agak monoton lah, nggak kelihatan performa yang biasanya dia tampilin, cuman ya dia beberapa kali ya memang dapat peluang gitu. Nah terus kayak contoh kayak Luis Diaz gitu, Luis Diaz ya gue ngeliat pas diganti di babak kedua dia dimasukin, kelihatan memang lebih hidup. Nah disitulah memang Liverpool benar-benar, karena gue lihat di babak kedua, gue lihat memang Liverpool lebih banyak menguasai lah babak kedua ketimbang Chelsea gitu. Dimana Chelsea ya sebenarnya beberapa kali juga dapat momentum serangan, cuman kalau yang gue tonton itu memang mereka lebih banyak counternya gitu. Nah dan ya Liverpool akhirnya lebih bisa apa ya, mengendalikan pertandingan sampai kalau nggak salah di extra time, sampai pokoknya selesai extra time lah. Cuman dari beberapa kali peluang besar yang mereka Liverpool dapetin, ya balik lagi ini si Mendy ini lagi bagus banget performanya gitu. Apa ya, save-nya dia tuh penting banget buat Chelsea juga, on that context gitu, for his team gitu. Chelsea gue nggak ngebayangin kalau misalnya kipernya bukan si Mendy, itu kayak mungkin bisa ada 2-3 gol kali dari Liverpool gitu. Nah ya akhirnya masing-masing detail mengeluarkan determinasinya mereka masing-masing, sama-sama kuat, alot, akhirnya sampailah babak penalti. Dan ya kalau udah penalti ya itu cuman kayak adu keberuntungan aja, adu hoki aja tuh, siapa yang bener-bener lebih beruntung ya dia juara gitu. Dan ya tergantung mentalitas dari pemainnya gitu, pemainnya sendiri yang main di situ dan dipercaya untuk ngambil penalti. Nah kelihatan walaupun tendangannya Kepa itu gue bilang tembak burung gitu, cuman ya kalau gue bilang udah sampai kiper versus kiper ya itu cuman adu ini aja buat gue, cuman ya adu apa sih kalau gue bilang ya, kembali ke hoki masing-masing playernya gitu ya. Dan akhirnya keluar Liverpool jadi juara ya, ini juga memang karena hasil dari penalti juga yang gue bilang juga outnya sama aja gitu. Dan ya gue bilang sih ya pertandingan ini buat gue sih sangat memuaskan sih ya, membuat gue puas tok gitu. Dalam artian ya
Ya inilah final yang sebenarnya gue pengen apa ya, yang pengen gue lihat lah gitu, maksud dalam artian yang ideal gitu loh, karena masing-masing apa ya, dua kubu benar-benar uh, mau menyerang dan mau menang. Nah itu yang memang paling penting, terlepas Liverpool yang jadi juara gitu. Cuman ya determinasi dari dua tim ini, kerja keras dari dua tim ini memang tetap harus dihargai, apa ya, dihargai betul gitu loh, buat Chelsea dan juga untuk Liverpool as well gitu. Oke. Nah, yang kedua gue mau bahas, akhirnya gue mau bahas Barca lawan Bilbao. Jadi kalau gue ada bilang di preview kalau nggak salah, kalau Barca tetap bisa menjaga permainannya mereka kayak kemarin ya, mereka bisa gue yakin mostly peluang mereka untuk menang tuh gede. Dan ya terbukti permainannya Barca ya bener ya, udah gue bisa bilang grafiknya memang udah meningkat, dan memang dalam beberapa pertandingan terakhir emang dapet tempo momentumnya itu mereka bener-bener udah dapet semua gitu loh. Walaupun ya lawannya Bilbao gitu yang gue bilang salah satu giant killer lah di La Liga gitu. Cuman ya gue sih ngeliat bahwa di pertandingan kemarin Bilbao itu lebih banyak untuk memfokuskan squadnya tuh lebih untuk bertahan gitu loh. Ya sebenarnya kalau untuk di babak pertama ya memang bisa nahan lah gitu, dan sekuat-kuat lo nahan ya lo akan cuma nunggu kapan lo kebobolan doang gitu loh. Dan yang akhirnya dapet satu gol dari Barca, walaupun sebenarnya itu kayak ada bola muntah sih. Cuman ya balik lagi ya, skema apa ya, mungkin gue lihat bahwa skemanya Barca, makanya itu kan dari corner kalau nggak salah ya, itu udah mulai jalan gitu loh. Dengan apa ya, dengan ya gue lihat sih memang dari corner lah itu mungkin udah mulai kelihatan apa ya, ada perbaikan lah gitu loh. Karena ya selama ini kan kalau ngeliat pas corner kick Barca ini selalu nggak bisa manfaatin peluang dari corner kick ya gitu. Dan ya terlepas dari gol pertamanya itu memang permainannya Barca memang bagus gitu. Ada kombinasi yang mereka mainkan, terus mereka mampu menguasai bola lebih banyak. Nah, dan ya yakin dan percayalah ya, lu dengan dua hal penting ini yang harus dipahami dan dikuasai betul sama Barca. Ya gue yakin Barca pasti bisa menang ya, dengan asumsi kualitas pemainnya pun juga harus bukan ideal, harus mampu lah menjalankan strategi yang yang tim Barca inginkan gitu loh. Dan di babak kedua ya itu kembali dijalankan gitu loh. Walaupun ya gue lihat memang harus nunggu golnya di menit-menit akhir gitu. Dan ya untuk gue juga memang Xavi dalam mengganti pemain juga gue bilang sudah tepat. Karena pas Auba sama Adama Traore udah mulai kayak mulai gak kelihatan, akhirnya diganti Luke De Jong sama Memphis Depay. Nah dimana ya itu akhirnya membuahkan hasil gitu, dimana Luke De Jong sama Memphis Depay menjadi salah satu pencetak gol di akhir babak kedua kalau nggak salah. Dan ya kalau nggak salah Dembele juga masuk as the subs gitu. Dan ya
gue harus bilang di sepanjang pertandingan ini yang jadi MVP dari segi permainan sebenarnya si Dembele. Walaupun ya Dembele dengan segala apa ya, segala kelakuannya yang random itulah pokoknya, tapi ya pas dimasukin jadi dari bangku cadangan ya kelihatan memang pemain ini memang eksplosif dan bisa membahayakan siapa aja gitu loh. Terbukti ya gue lihat pas gol keduanya dengan skema juga, dengan passing yang cepat juga gitu loh. Dembele bisa manfaatin peluangnya, dan itu gue dari sudut sempit buat gue itu salah satu yang cukup susah sih untuk apa ya dilakukan, which was good untuk Barsanya sendiri gitu. Dan ya secara gak langsung Dembele dapat kepercayaan diri balik, dan dengan kepercayaan diri tuh dia bisa bikin 2 assist lagi untuk De Jong siapa sih, untuk De Jong lah, dan si Memphis Depay. Ya artinya ya Dembele ini secara gak langsung memang kontributif untuk Barca gitu loh. Untuk apa ya, untuk menghidupkan lagi permainan Barca. Dan ya di momentum-momentum begitulah sebenarnya memang Barca apa ya, Barca mau gitu loh, di saat mereka apa ya butuh meyakinkan lagi kemenangannya mereka gitu loh, dengan pergantian pemain yang yang tepat dan juga menjaga konsistensi permainan gitu. Dan ya kemarin juga kayak Pedri, kayak si De Jong, ya itu gue ngeliat udah cukup perform. Des ini kelihatan udah apa ya, gue liat mulai ada improvement lah gitu loh, yang benar-benar at least bisa membantu Barca gitu loh. Pas dia kehilangan bola dia udah mulai tegas untuk bisa untuk tanggung jawab ngambil balik. Terus juga beberapa kali dia masuk untuk bantu lini serangnya juga, ya itu sudah cukup apa ya, cukup bisa dieksekusi dengan baik. Nah itu sih yang gue sorotin sih. Terus kayak si ya, yang lain-lain ya udahlah, mereka udah perform sesuai dengan kebutuhan masing-masing lini. Itu sih udah gue rasa udah cukup lah gitu. Nah ya dengan kemenangan ini ya gue bisa bilang ya Barca bisa bener apa ya, gue harap permainan kayak gini terus bisa dijaga. Dan ya bukan gak mungkin ya Barca bisa top 3 buat gue sih kalau mainnya kayak gini terus. Mungkin bisa aja 2 besar, gak menurut kemungkinan. Ya kalau juara sih mungkin udah bonus lah di tahun ini, karena buat gue ya Barca memang lagi apa ya, memang lagi kayak mengalami turbulensi lah dalam badan tim. Ya tahu sendiri lah masalahnya apa gitu, dengan finansialnya dan juga ke apa ya pelatih yang juga diganti. Nah itu kan memang akhirnya butuh waktu semua gitu. Oke, jadi itu aja mungkin review gue untuk matchday minggu kemarin. Terima kasih yang udah nonton, sampai ketemu lagi di Mikey gue berikutnya.